bersama info kursus. Lebih smart bersama info kursus. Halo pemirsa info kursus, apa kabar? Jumpa lagi bersama info kursus, sebuah tayangan yang bercerita tentang dunia kursus dan keterampilan. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal keterampilan babysitter yang akan membahas tentang membuat empasi untuk anak bayi usia 6 sampai 12 bulan. Apa empasi itu? Sudah ada seorang narasumber yang memang menguasai dan menggeluti keterampilan yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dr. Arif Hadiati MSI. Yuk, kita langsung saja ke narasumber kita. Halo Ibu Ari. Halo Mbak Rinanda. Apa kabar nih? Baik. Ini sepertinya lagi sibuk banget, lagi ngapain sih? Oh ya, saya sedang menyiapkan makanan untuk pendamping ASI untuk bayi usia 6 sampai 12 bulan. Oke, makanan pendamping ASI. Jadi empasi adalah makanan pendamping ASI ya? Iya, begitu. Oh, kenapa harus didampingi? Ya, Bukannya kan? ASI itu sudah ini banget ya, udah bergizi banget, bagus buat daya tahan tubuh. Nah, karena begini, pada usia 6 bulan bayi sudah memerlukan makanan tambahan yang tidak cukup hanya diperoleh dari air susu ibu. Nah, sehingga harus menambah makanan-makanan yang memang berasal dari luar. Nah, pemirsa info kursus ini di sini terlihat banyak sekali makanan-makanan. Ada kacang merah, kacang hijau, beras merah, buah-buahan. Ini kenapa sebanyak ini? Oke, ini adalah menandakan di dalam piring yang ini adalah merupakan sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat. Iya, yang bisa digunakan untuk energi bagi bayi. Bagi bayi. Iya. Oke. Nah, kemudian di sini adalah sumber protein, baik protein hewani maupun protein nabati. Oke, keju. Nah, keju, kemudian di sini ada nabatinya tahu, tempe, kemudian ikan dan ayam. Ikan dan Ya. ayam, buah-buahan juga ya. Nah, ini saya melihat ada sedikit posisi yang membuat saya bertanya-tanya, kenapa di sini ada ayam dan ikan, kemudian dipisahkan oleh tahu dan tempe, lalu di sana muncul ada cumi, udang, kerang, bandeng. Ya. Kenapa nih? Kenapa dipisahkan? Begini, ketika anak pada usia 6 sampai 12 bulan, kita harus hati-hati dalam memberikannya. Ya, tidak bisa memberikan makanan-makanan yang sangat merangsang. Misalnya lada. Lada. Ya, itu kan merangsang. Oke. Ya, kemudian makanan yang banyak mengandung cabai. Cabai pedas ya. Pedas. Kemudian yang asam, Oke. ya, jeruk nipis, kemudian asam. Ya. Kemudian makanan-makanan, bahan makanan sayuran yang agak liat. Oh, oke. Ya, yang agak liat misalnya kangkung, kacang panjang, makanan yang bergas misalnya kol ya, atau kalau buah-buahan dia nangka. Agak lihat maksudnya gimana tuh Bu? Kangkung? Kalau dimakan kangkung dibandingkan bayam, ini akan lebih mudah dikunyah. Oh, oke. Ya, lebih mudah juga ditelan. Dicernanya untuk juga dicerna mudah oleh ya. bayi. Oke. Nah, kemudian ikan yang banyak mengandung duri. bandeng. Ya. Beda kan dengan yang di sebelah sini. Yang sini adalah full dari daging, ya. Sementara di sini banyak duri di antara tubuh-tubuh ikannya. Oke. Nah, kemudian ini adalah makanan-makanan yang kita takutkan dapat menimbulkan alergi terhadap bayi. Oh ya. Ya, ini kan seperti cumi, udang, kemudian kerang. Nah, kemudian ini adalah makanan awetan, ya, seperti sosis, bakso, dan juga makanan-makanan kaleng. Makanan-makanan kaleng Ya, tidak boleh ya. Sebaiknya tidak diberikan. Oke, kemudian di sini ada susu juga. Susu adalah merupakan pelengkap, yaitu ketika susu itu adalah merupakan ASI yang sebaiknya adalah ASI dari si ibu itu lebih paling bagus dan paling sempurna. Namun apabila tidak mencukupi, maka dapat ditambahkan dengan susu formula untuk Susu bayi. formula untuk Ya. bayi. Kemudian sari buah, dari buah-buahan segar ini kita bisa memberikan dalam bentuk sari buah ataupun nanti dalam bentuk yang dihaluskan. Nah, kalau ini ada gula pasir dan Ya. Ini adalah MSG. MSG, itu tidak boleh ya? Tidak boleh. Gula pasir pun? Gula pasir ini adalah manis ya, ini gula murni. Nah, ini akan menimbulkan juga kepada bayi, satu adalah takutnya dia nanti akan sangat suka dengan hal-hal yang manis. Oke. Nanti diberi sayur-sayuran dia tidak suka.
Biarkan manisnya didapat dari buah-buahan saja. Dari begitu buah-buahan dan alami dari sayuran, karena sayuran juga ada rasa manis. Kalau kita misalnya contoh wortel, Wortel, iya betul sekali ya. Oke, pemirsa Info Kursus, jangan kemana-mana. Anda pasti penasaran seperti apa kelanjutan penjelasan dari narasumber kita, Ibu Dr. Ari Fadiati MSI, tentang empasi untuk bayi usia 6 sampai 12 bulan. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Pemirsa Info Kursus, masih bersama saya Rinanda dan narasumber kita Ibu Dr. Ari Fadiati MSI yang membahas tentang membuat empasi untuk bayi 6-12 bulan. Anda pasti penasaran seperti apa kelanjutan penjelasannya? Yuk kita langsung saja ke narasumber kita. Baiklah pemirsa, saya akan lanjutkan pembahasan saya tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan empasi. Pertama, pemberian empasi ini harus diberikan secara bertahap, yaitu dilihat dari jenis makanannya, tekstur, jumlah porsi, kekentalan makanan, dan ini semua tergantung kepada kesiapan bayi yang setiap bayi tentu berbeda. Yang kedua, untuk di tekstur dimulai dari yang cair, yaitu kita dapat memberikan kaldu ayam atau kaldu daging, atau dapat juga diberikan dalam bentuk sari buah. Untuk tekstur makanan yang mulai padat, maka diberikan adalah yang semi padat terlebih dahulu. Di sini contohnya adalah bubur susu dari labu kuning yang ditambah dengan susu. Susu ini bisa dapat dalam bentuk dari ASI ataupun susu tambahan khusus untuk bayi. Dilanjutkan dengan tekstur makanan yang semi padat, seperti halnya bubur susu. Di sini contohnya adalah bubur susu yang dicampur dengan labu kuning. Dapat juga diberikan buah-buahan yang banyak mengandung daging, seperti halnya pepaya yang dibuat juga dalam bentuk dihaluskan. Semakin usia bayi bertambah, maka pada usia 9 bulan sudah dapat diberikan tim saring. Dan ketika usia 12 bulan, maka sudah dapat diberikan nasi tim, yaitu dalam bentuk yang lebih kasar. Untuk jumlah porsi, mulai diberikan sedikit demi sedikit, yaitu diawali dengan 2-3 sendok makan dan berangsur-angsur bertambah sesuai dengan pertumbuhan bayi. Yang keempat, pengenalan makanan bayi dimulai dari satu jenis makanan seperti pisang, alpukat, atau pepaya. Setelah diberikan, lihat responnya. Jika menolak, biasanya dengan cara dimuntahkan, maka jangan dipaksakan. Pilihlah makanan yang lain yang dapat diterima oleh bayi. Pengenalan sayuran sebaiknya didahulukan daripada pengenalan buah. Karena rasa buah yang lebih manis, maka biasanya akan lebih disukai bayi, sehingga kemungkinan akan berdampak bayi menolak sayuran. Pilihlah sayuran yang memiliki rasa tidak langu atau pahit atau getir. Keenam, strategi pemberian jika akan dicampur adalah pada ujung sendok diberikan buah dan bagian tengah sendok diberikan puree sayuran. Usahakan bayi untuk menyukai sayuran. Yang ketujuh, usia 6-9 bulan, tekstur makanan cair dan lembut, bubur buah, sayuran, dan susu. Ketika usia 10-12 bulan, beralihlah pada makanan yang kental, padat, dan tekstur yang berlemak serta aneka nasi tim. Kesembilan, pemberian empasi dilakukan di sela-sela pemberian ASI secara bertahap. Untuk pertama kali diberikan 1 kali dalam sehari, lalu meningkat menjadi 3 kali dalam sehari. Yang ke-10, tepung beras sangat baik digunakan sebagai bahan makanan untuk empasi, karena kecil kemungkinan menyebabkan bayi menderita alergi. Yang ke-11, hindari penggunaan garam dan gula, utamakan rasa asli dari makanan. Karena bayi pada usia 6-7 bulan, fungsi mengunyahnya belum sempurna.
Lada atau merica diberikan setelah anak berusia 2 tahun. Ke-12, untuk menambah rasa dapat diberikan dalam bentuk kaldu ayam, kaldu sapi, atau kaldu ikan yang dapat dibuat sendiri, serta dapat ditambahkan dalam pembuatannya berupa daun bawang, daun seledri, maupun bawang bombay. Yang ke-13, perhatikan untuk bahan makanan yang sering sebagai pemicu alergi seperti gandum dan ikan. Yang ke-14, kuning telur dapat diberikan mulai bayi berusia 6 bulan, lalu berlanjut dengan putih telur. 15, madu sebaiknya diberikan setelah bayi berusia 1 tahun karena kadang-kadang mengandung bakteri botulinum yang dapat mengganggu saluran cerna. 16, penggunaan alat-alat pengolahan sebaiknya harus bersih. 16, penggunaan alat-alat dan dalam pengolahannya harus bersih. 17, selalu cuci bersih bahan makanan sebelum diolah. Pemirsa Info Kursus, Anda pasti penasaran seperti apa kelanjutan penjelasan dari narasumber kita kan? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Pemirsa Info Kursus, masih bersama saya Rinanda dan narasumber kita Ibu Dr. Ari Fadiati MSI yang sesaat lagi akan memberikan cara bagaimana mengolah makanan pendamping air susu ibu untuk bayi usia 6-12 bulan. Yuk kita simak seperti apa cara-caranya, ini dia. Baiklah pemirsa, mari kita lanjutkan tentang bagaimana mengolah makanan pendamping ASI yang baik. Pertama-tama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum mengolah empasi. 2. Bahan makanan yang belum segera diolah harus segera disimpan di lemari pendingin. 3. Gunakan alat masak yang aman, tidak berkontaminasi dengan makanan, serta bersih. Cuci bahan makanan di air mengalir yang bersih. Khusus untuk brokoli dan bunga kol, rendam dalam air garam terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengeluarkan ulat dan serangga. Pencucian harus dilakukan terlebih dahulu untuk menghindari banyaknya vitamin yang larut dalam air yang terbuang. Selanjutnya, lakukan pengupasan dan pemotongan. Cara mengupas harus baik dan tidak ada bagian kulit yang tersisa. Setelah dilakukan pengupasan, maka baru dilakukan pemotongan. Olah bahan makanan sesuai dengan hidangan yang akan disajikan. Setelah kita melakukan tahapan pilihan bahan makanan yang baik, pencucian, dan pemotongan, lalu mulailah kita memasak. Masakan yang pertama adalah membuat kaldu ayam. Di sini sedang dipersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kaldu ayam. Bahan-bahannya: 500 gram tulang dan daging ayam, 1000 cc atau 1 liter air, 50 gram wortel, 2 batang daun bawang, 3 batang daun seledri, dan setengah buah bawang bombay. Cara membuat: sayuran dibiarkan utuh atau dapat juga dipotong. Tuang air pada panci. Masukkan tulang ayam dan dagingnya serta sayuran.
Rebus hingga mendidih. Dalam membuat kaldu ayam, air harus dalam kondisi dingin. Tujuannya adalah agar zat ekstraktif yang ada pada ayam dapat keluar semua, sehingga makanan akan bernilai gizi lebih baik. Buka tutupnya dan kecilkan api. Tujuannya agar zat ekstrak yang ada pada daging dan tulang dapat keluar sebanyak mungkin sehingga menghasilkan kaldu yang bergizi. Buanglah sisa-sisa dan busa-busa yang ada pada cairan kaldu tersebut. Sehingga akan menghasilkan kaldu yang jernih. Pemasakan ini berlangsung minimal 1 jam dengan harapan bahwa zat-zat tersebut akan keluar sebanyak mungkin. Buanglah busa yang terdapat di bagian atas kaldu. Tujuannya agar menghasilkan kaldu yang jernih. Setelah itu, tutup kembali panci dan masak selama minimal 1 jam. Semakin lama memasak, maka hasilnya akan semakin banyak zat ekstraktif yang dihasilkan. Setelah 1 jam, kita lakukan penyaringan dengan terlebih dahulu mematikan kompor. Saring dengan saringan kawat yang halus dan aman, tidak berkarat. Kemudian dinginkan. Setelah dingin, siap untuk digunakan. Kaldu ini selain mengandung zat ekstraktif dari ayam dan tulang-tulang ayam, juga mengandung vitamin dan mineral yang berasal dari wortel dan daun bawang serta bawang bombay. Kaldu ini dapat digunakan dan diberikan langsung kepada bayi atau dapat sebagai campuran dalam makanannya. Kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat sari buah pepaya. Untuk membuat sari buah pepaya, bahan-bahan yang diperlukan adalah 50 gram daging buah pepaya, 150 cc air matang. Alat-alat yang harus disiapkan adalah piring untuk buah yang telah dikupas, gelas ukur, gelas atau botol bayi untuk sari buah, pisau, dan blender. Cara membuat: taruh daging buah pepaya yang telah dibersihkan pada mangkuk blender. Tuang air pada mangkuk blender tersebut. Kemudian blender pepaya hingga benar-benar halus dan tercampur rata. Untuk membuat sari buah pepaya atau sari buah lainnya, kita juga dapat menggunakan blender tabung. Demikianlah pemirsa, maka sari buah pepaya ini sudah siap diberikan kepada bayi.
Ya, masih di info kursus yang kali ini membahas tentang bagaimana membuat makanan pendamping ASI untuk bayi usia 6-12 bulan. Yuk kita kembali ke penjelasan narasumber kita. Pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan dengan membuat nasi tim sari. Hidangan ini sangat cocok bagi bayi yang sudah berusia 10 bulan. Tampak nanti hasilnya akan lebih padat namun masih tetap halus. Membuat tim sari. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 100 gram atau setengah gelas beras merah atau beras putih yang telah dicuci, 750 cc atau 3 gelas air atau kaldu ayam atau kaldu daging, 1 sendok makan munjung daging giling atau ayam giling, 25 gram atau 1 telunjuk jari wortel yang telah dipotong kecil-kecil, 25 gram tahu, 20 lembar daun bayam yang telah diiris halus. Untuk membuat nasi tim saring dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Dimasak hingga kental pada panci perebus dan airnya menyerap, kemudian ditim. Yang kedua, dimasak dengan slow cooker. Yang ketiga, dimasak dengan menggunakan rice cooker mini. Kemudian dihaluskan. Untuk menghaluskan dapat secara manual, yaitu dengan menggunakan saringan stainless steel yang bersih, atau menggunakan handy blender. Letakkan beras pada panci perebus, tuang kaldu, ayam giling, wortel, tahu, kemudian masak hingga air menyerap. Lalu tutuplah panci. Setelah air menyerap, maka bukalah tutup panci dan tuang ke dalam wadah bertutup. Gunakan panci perebus untuk membuat tim. Setelah 1 jam, kita cek apakah nasi memang sudah matang. Setelah matang, maka kita tuang ke dalam bowl untuk dihaluskan. Penghalusan dapat menggunakan saringan atau handy blender atau blender yang dengan menggunakan wadah. Setelah cukup halus, maka makanan ini dipindahkan ke dalam mangkuk yang telah bersih. Dan siap disajikan kepada bayi setelah makanan menjadi. Pemirsa sekalian, tadi telah kita lihat bagaimana cara pembuatan nasi tim yang disaring.
di mana makanan ini cocok untuk bayi berusia 10 bulan. 10 bulan, berarti masih masuk ke dalam range 6 sampai 12 bulan ya, Bu? Iya. Nah, kalau untuk bayi yang usianya di atas 12 bulan? Kalau untuk bayi yang usianya 12 bulan, dia sudah bisa menerima makanan tanpa perlu disaring lagi. Tanpa perlu disaring, Ya, tanpa namun perlu masih dihaluskan. lunak. Ya, namun masih lunak makanan. Masih lunak ya. Ya. Ibu Ari, terima kasih banyak sudah memberikan ilmu tambahan lagi untuk saya dan juga untuk pemirsa Info Kursus yang ada di rumah. Sukses selalu untuk Ibu. Terima kasih, sama-sama, semoga bermanfaat. Nah pemirsa, demikianlah pembelajaran kita untuk keterampilan babysitter kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa Anda petik setelah menyaksikan Info Kursus. Bagi Anda yang berminat dan ingin memperdalam keterampilan ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa menghubungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Rinanda serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode Info Kursus yang akan datang. Salam Info Kursus.